Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Kali ini kita akan membahas tentang upaya-upaya menyelesaikan permasalahan dalam keberagaman. Kira-kira apa saja ya? Dan caranya bagaimana ya? Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita lihat. Check it out. Berbagai masalah yang muncul dalam keberagaman dalam masyarakat yang beragam akan menyebabkan kehancuran jika tidak dapat diatasi secara baik. Untuk itu, setiap masalah yang terjadi harus segera diselesaikan. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya. Misalnya, yang pertama, upaya langsung atau represif. Kedua, upaya pencegahan atau preventif. Dan yang ketiga, upaya pengobatan atau kuratif. Yang dimaksud dengan upaya langsung atau represif adalah tindakan langsung dan cepat untuk mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah. Misalnya seperti penangkapan, pembubaran secara paksa, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya pencegahan atau preventif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau pencegahan sebelum terjadinya masalah. Dan yang dimaksud dengan upaya pengobatan atau kuratif adalah upaya penanggulangan akibat masalah yang timbul dengan tujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, seperti misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam keberagaman. Dalam menyelesaikan masalah dalam keberagaman masyarakat di Indonesia, kita dapat menggunakan berbagai metode. Apa saja kira-kira? Ada yang tahu? Oke, metode itu yang pertama misalnya adalah kompetisi. Metode ini adalah pemecahan masalah dengan menggunakan teknik persaingan atau pertandingan, sehingga akan muncul pihak yang menang dan yang kalah. Metode yang kedua adalah metode menghindari. Yang dimaksud dengan metode menghindari di sini adalah pemecahan masalah dengan cara salah satu pihak yang berselisih itu menarik diri atau menghindari konflik. Metode ketiga adalah akomodasi. Metode akomodasi adalah pemecahan masalah dengan menciptakan kondisi damai yang bertujuan untuk sementara. Metode ini diterapkan apabila salah satu pihak bersedia untuk memenuhi tuntutan pihak lawannya. Metode yang keempat adalah kompromi. Metode kompromi adalah pemecahan masalah dengan melakukan perundingan damai. Metode ini tidak dilakukan untuk mencari yang menang dan yang kalah, melainkan untuk mencari akar permasalahan, sehingga ada kompromi di antara yang sedang berkonflik. Metode kelima adalah kolaborasi. Metode ini adalah pemecahan masalah dengan memberikan keuntungan yang sama kepada pihak-pihak yang sedang berselisih. Metode keenam adalah metode pengurangan konflik. Metode ini adalah pemecahan masalah dengan menekan dan mengurangi terjadinya antagonisme yang ditimbulkan konflik. Metode yang ketujuh adalah mediasi. Metode ini adalah pemecahan konflik dengan jalan meminta pihak ketiga yang netral
untuk menjadi media atau perantara yang akan menyelesaikan masalah. Dan metode yang kedelapan adalah pengadilan. Metode ini adalah pemecahan masalah atau konflik melalui proses persidangan di pengadilan, sehingga masalah akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Nah, itu adalah beberapa metode penyelesaian masalah atau konflik. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam mengatasi setiap permasalahan atau konflik yang ada. Namun, bagaimanapun, semua itu kembali ke kesadaran kita masing-masing. Jika kita mau mawas diri, rendah hati, menghargai orang lain, maka masalah-masalah itu dapat segera terselesaikan dengan baik. Oke, waktu kita sudah habis. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam belajar.